Shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk waktu, untuk kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan, belajar akan firman-Mu. Roh Kudus yang akan tolong kami. Kami bersyukur Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi masing-masing kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, mari buka dan kita baca Alkitab dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semuanya telah mencapai kesatuan iman dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Efesus bahwa Tuhan Yesuslah yang memberikan, yang mengutus kepada mereka para hamba Tuhan. Di situ katakan baik rasul-rasul, baik nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan juga pengajar. Jadi Tuhan Yesuslah, Tuhanlah yang memberikan para hamba Tuhan untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, untuk memperlengkapi jemaat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa belajar yang pertama bahwa sebagai umat-umat Tuhan kita harus bersedia diperlengkapi oleh para hamba Tuhan. Kalau di sini katakan ada gembala, ada pengajar, ada pemberita Injil, nabi, rasul. Mereka adalah orang-orang pribadi-pribadi yang diutus oleh Tuhan. Dan sebagai orang-orang kudus Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita harus bersedia dan siap diperlengkapi oleh Tuhan melalui mereka. Jadi kalau jemaat Tuhan mau bertumbuh di dalam Tuhan, harus bersedia, siap diperlengkapi oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Dalam konteks gereja, ada gembala, ada rohaniwan. Mereka adalah orang-orang yang memang Tuhan sediakan, Tuhan berikan untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Seharusnya sebagai jemaat Tuhan juga siap diperlengkapi oleh mereka, oleh pengajar-pengajar, oleh para hamba Tuhan. Di gereja pasti hamba-hamba Tuhan dengan senang hati, dengan rela mereka memberikan pengajaran, dan dengan semangat juga saya yakin para hamba Tuhan ya juga menyampaikan ajaran, dan kerinduan mereka adalah memperlengkapi jemaat Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan juga terlibat dalam pekerjaan pelayanan, dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi tujuan kenapa Tuhan mengirim hamba-hamba Tuhan itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus jemaat Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara, ini harus benar-benar kita ingat bahwa saudara adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang harus bersedia diperlengkapi oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan untuk tujuan membangun tubuh Kristus dan bertumbuh dalam kedewasaan penuh. Yang berikutnya yang bisa kita pelajari bahwa
sebagai jemaat Tuhan juga harus berpegang teguh pada kebenaran. Tadi di awal kita sudah belajar bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk memperlengkapi jemaat Tuhan dengan pengajaran yang benar. Dalam konteks gereja kita, gereja Islam Masih Pegangsaan, juga ada banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan harus bersedia memberikan diri untuk belajar dan diperlengkapi supaya bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, tetap berpegang teguh pada kebenaran, berpegang teguh pada ajaran yang sudah diterima dari hamba-hamba Tuhan yang ada, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa pengajaran, bahkan oleh permainan palsu manusia. Seperti saudara dan kita semuanya ketahui bahwa sekarang dengan mudah kita bisa memilih, mendengar, melihat, mengikuti renungan dari siapa saja, dari hamba Tuhan siapapun, ya, kita bisa mengikuti itu melalui media sosial. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, supaya sebagai jemaat Tuhan kita harus bersedia diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan yang memang Tuhan berikan untuk kita. Jemaat-jemaat Tuhan di Gereja Islam Masih Pegangsaan seharusnya juga bersedia memberikan diri untuk menerima pengajaran diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan yang ada dan berpegang teguh pada kebenaran yang disampaikan, sehingga tidak bingung dan tidak menjadi terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang beredar di luar sana. Tetap berpegang teguh pada kebenaran yang kita yakini, yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan di Gereja Islam Masih Pegangsaan, sesuai dengan ajaran yang memang dipegang teguh oleh Gereja Islam Masih Pegangsaan, oleh Gereja Islam Masih. Itu yang seharusnya dipegang oleh kita sebagai jemaat Tuhan, sehingga tidak mudah bingung, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Jadi saudara, kita belajar hari ini sebagai jemaat-jemaat Tuhan supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, teruslah bersedia diperlengkapi oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang ada. Di Gereja Islam Masih Pegangsaan ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pembinaan yang bisa diikuti. Bersedialah diperlengkapi oleh Tuhan. Yang kaum pria melalui seksi pria, kaum wanita, perusin, pemuda, remaja, sampai anak-anak, semuanya ada hamba-hamba Tuhan yang siap memperlengkapi. Jadi bersedialah diperlengkapi oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang ada. Yang kedua, tetaplah berpegang teguh, berpegang pada pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada. Apa yang diajarkan melalui hamba Tuhan di Gereja Islam Masih Pegangsaan, itu yang harus dipegang sebagai suatu kebenaran dari Tuhan, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang menyesatkan yang bisa didapat dengan mudah di luar sana. Jadi itu yang mungkin perlu kita perhatikan bersama supaya kita terus bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Ada dua hal sederhana saja: siap diperlengkapi oleh hamba Tuhan yang ada, dan pegang pengajaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang ada di Gereja Islam Masih Pegangsaan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk perenungan singkat Engkau yang akan membuat kami semakin paham, dan Engkau yang akan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman, bahkan berpegang teguh pada kebenaran firman yang kami renungkan bersama. Mampukan jemaat Tuhan untuk terus-menerus diperlengkapi oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang ada, dan mampukan jemaat-Mu untuk terus-menerus berpegang teguh pada pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu di Gereja Islam Masih Pegangsaan. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat Tuhan di Gereja Islam Masih Pegangsaan, jemaat Tuhan yang teguh, yang kokoh,
yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.